Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini kembali saya menjumpai Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah. Dan juga saya berharap agar kita tetap sehat, tetap juga menjaga imannya di dalam Tuhan. Bapak Ibu, hari ini saya mengajak kita untuk merenungkan firman Tuhan dengan tema kunci mengalami ketenangan hidup. Bicara mengenai kunci Bapak Ibu, ya, tentunya itu akan bisa membuka, tentunya kunci ini menjadi solusi bagi kita. Ketenangan hidup tentunya semua orang pasti ingin Bapak Ibu. Pasti selalu berambisi kalau perlu tidak kerja tapi duit mengalir. Kalau perlu selalu Tuhan memberkati usaha, pekerjaan, pelayanannya setiap hari tanpa ada kendala satupun. Tapi Bapak Ibu, dalam kehidupan kita ini selalu ada sukacita, ada duka cita. Ada plus minusnya Bapak Ibu. Apalagi ketika melihat berita akhir-akhir ini Bapak Ibu, ya, akibat dampak daripada COVID-19 ini, waduh, luar biasa. Ada begitu banyak orang-orang tidak bisa bekerja, bahkan memenuhi kebutuhan hidupnya saja pun tidak bisa Bapak Ibu. Bahkan banyak perusahaan-perusahaan harus mem-PHK karyawannya. Luar biasa bukan? Bahkan juga ada kerugian-kerugian besar yang terjadi pada pihak perhotelan, para wisata, bahkan juga perusahaan-perusahaan yang ada yang besar saat ini. Bahkan usaha-usaha mikro dan makro juga merasa resah dengan keadaan saat ini. Bahkan yang paling parah lagi Bapak Ibu, untuk keadaan ekonomi negara kita, turun drastis, tidak stabil Bapak Ibu. Bahkan dikhawatirkan hal ini bisa membuat kita juga menderita Bapak Ibu dengan perekonomian saat ini. Namun ketika saya baca Mazmur 62 keseluruhannya Bapak Ibu, saya melihat di dalam teks firman Tuhan ini Daud mengatakan, hanya dekat Allah saja aku tenang. Waduh, luar biasa sekali. Ketika saya melihat konteks cerita ini Bapak Ibu, ternyata apa yang dikatakan Daud, ia bisa mengalami ketenangan di dalam Tuhan, tentu bukanlah suatu kebetulan. Tentu ada suatu peristiwa yang membuat dia bisa mengatakan, bisa mengungkapkan, hanya dekat Allah saja aku tenang. Dalam konteks ini Bapak Ibu, tentunya Daud mengalami satu peristiwa yang sangat membuat dia dilema Bapak Ibu. Dia mengalami bahwa anaknya Absalom tengah mengincar tahta kerajaannya. Bahkan Absalom berusaha sekongkol dengan yang lain rekan-rekannya untuk menjatuhkan ayahnya, bahkan ingin membunuhnya. Bagaimana mungkin tidak khawatir dengan tidak takut dengan keadaan itu Bapak Ibu? Tentu dia mengalami hal tersebut. Tapi lagi-lagi Bapak Ibu, Daud adalah sosok pribadi yang luar biasa dipakai Tuhan. Ya, dia boleh mengalami ketenangan sekalipun masalah itu menerpa hidup dan kerajaannya yang sangat digoncangkan pada waktu itu. Ada 3 poin yang saya boleh bagikan kepada Bapak Ibu. Ada 3 poin kunci di mana Daud dapat mengalami ketenangan hidup, sekalipun situasi tidak bisa membuat dia sebenarnya tenang Bapak Ibu. Yang pertama, dekat pada Tuhan. Dekat pada Tuhan, ya, artinya dia lebih mencari Tuhan Bapak Ibu. Dia lebih membangun hubungan kepada Tuhan, keintiman kepada Tuhan. Artinya ketika ada masalah, dia tidak mencari orang lain, dia tidak mengandalkan kekuatannya sendiri, tapi dia datang kepada Tuhan, mencari Tuhan. Kenapa? Karena dia percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ya, kalau kita melihat kedekatan Daud dengan Tuhan sungguh luar biasa Bapak Ibu. Bahkan lewat kedekatannya dia dapat mengerti kehendak Tuhan. Dia dapat semakin mengenal Tuhan. Dia dapat merasakan kuasa Tuhan. Itu sebabnya dia tidak pernah khawatir akan apapun yang terjadi dalam kehidupan dia. Karena lewat hubungan pribadinya dengan Tuhan membawa dia mengerti akan apa yang Tuhan rencanakan bagi kehidupan dia. Jadi jangan takut Bapak Ibu, ya. Tapi teruslah perbarui kehidupan keintiman kita dengan Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu, ya,
kunci ketenangan Daud dalam menghadapi situasi sulit. Punya penyerahan diri kepada Tuhan. Ya, Daud ini adalah seorang yang taat. Terlihat daripada ketika dia benar-benar tidak gentar, tidak takut. Sekalipun kondisinya kalau diperhadapkan dengan kita, tentu kita tidak akan mungkin bisa menghadapi situasi itu, Bapak Ibu. Ya, dari keluarga kita sendiri yang berusaha ingin menjatuhkan kita, membunuh kita, pasti akan sulit. Tapi Daud tetap terlihat tenang, tetap terlihat tegar, teguh di dalam Tuhan. Kenapa? Karena Bapak Ibu, dia benar-benar yakin akan pimpinan Tuhan di dalam kehidupannya. Kalau kita melihat dalam masa mudanya, ketika ayahnya mempercayakan dia menjadi seorang gembala domba ayahnya, ya, ada begitu banyak hal yang dia nikmati di dalam perjalanan kehidupannya. Dia harus menghadapi binatang buas, ya. Dia harus menghadapi Goliat setelah itu, ketika bangsa Filistin dan Israel berperang, dan ketika dia pun diangkat namanya, dimasyhurkan namanya, dia pun dikejar dan ingin dibunuh oleh Saul. Bahkan saat ini anaknya Absalom tengah mengincar tahta kerajaannya. Waduh, luar biasa sekali Bapak Ibu. Namun pastinya Daud tetap bersandar pada Tuhan, tetap berserah pada Tuhan, karena dia yakin pertolongan Tuhan dalam kehidupan masa muda, masa dia beranjak dewasa, bahkan sampai tuanya tetap dipelihara Tuhan. Kenapa? Karena dia bersandar pada Tuhan. Dia percaya Tuhan yang akan berjalan lebih dahulu di depan untuk berperang mengalahkan setiap musuh yang ada yang berusaha menjatuhkan Daud. Jadi jangan perlu khawatir Bapak Ibu, jangan perlu takut, hadapi dengan tenang bersama Kristus, karena Tuhan akan menolong kita semua. Yang ketiga Bapak Ibu, hidup di dalam kebenaran. Kalau melihat kehidupan Daud, tentunya kita pasti akan bisa menerka Bapak Ibu karakteristiknya yang taat, yang setia, yang tekun, yang selalu mengandalkan Tuhan, bahkan memiliki keintiman dengan Tuhan. Tentu kita pasti akan lebih tahu bahwa ini orang hidupnya benar-benar di dalam kebenaran firman Tuhan. Dia tidak sedikit pun berusaha jauh, bahkan mencari orang lain untuk membantunya. Tidak Bapak Ibu. Tapi hidup di dalam kebenaran firman Tuhan membawa dia semakin mengerti Tuhan, semakin mengenal Tuhan. Bahkan dampaknya boleh dilihat oleh orang-orang yang dipimpinnya. Ada begitu banyak orang di bawah dia untuk mencintai Tuhan, mencintai kebenaran. Dan lewat hidupnya banyak orang juga berubah. Banyak orang berpaling daripada masa lalu yang kelam, daripada jalan yang tidak benar daripada Tuhan. Sehingga Daud benar-benar dicintai setiap orang, disukai banyak orang, karena karakternya hidup di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara, lewat firman Tuhan ini, mari kita berbenah akan diri kita. Lewat setiap problem masalah kita, mari kita tetap mengalaminya bersama Tuhan. Percayakan pada Tuhan. Jangan takut dengan situasi ini, karena Tuhan sedang mempersiapkan yang terbaik bagi kita. Amin.